seperti tadi misalnya sedotan, tek lurus. Mungkin orang susah ya mesti minumnya gitu kan. Iya. Nah, tapi begitu dibengkokkan lebih gampang. Dari situ aja kita bisa melihat bahwa keuntungan yang diperoleh dari misalnya nanti ada namanya paten, teknologi sederhana itu, mereka bisa mendapatkan dalam sebulan itu ratusan juta. Itu keuntungan kita punya sertifikat, kita mempunyai hak eksklusif di situ. Lebih bisa melarang dan bisa juga mengizinkan orang lain menggunakan hak kita gitu. Mantap, bahasa inklusif berat bener nih Kak Sada. Nggak apa-apa lah Pak, Wah, biar saya kelihatan denger juga. ininya. Biar kelihatan intelektual, kan Oh, kayak gitu kekayaan ya? intelektual gitu Pak. Oke lah. Halo pemirsa, kembali lagi bersama dengan saya Syahda Yostiza. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang soal tema-tema yang menarik dan juga hangat dalam podcast bersama dengan orang hebat. Kebetulan bersama saya sudah ada narasumber kami yang spesial, salah satu orang hebat yang akan kita tanya-tanya nih pemirsa. Tepat sekali di sebelah saya, hari ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Ada Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia, Bapak Dr. Andriansyah. Selamat pagi Bapak, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah Kak Sada. Iya, Maaf saya panggil Kak Sada, Iya. nggak keberatan kan? Nggak keberatan Pak, Iya. masih Gen Z saya Pak, aman. Aduh, aman. Nah Oke. pemirsa, kali ini kita akan bahas bagaimana sih kita akan menyelami dari DJKI itu sendiri yang sudah berapa lama ini Pak? 10 dekade kurang lebih apa ya? 10 dekade itu yang kita mau bahas sekarang. Nah, sebenarnya sudah lama, 30 sudah tahun, lama. udah 50 tahun yang lalu mungkin kita ada kekayaan intelektual, jadi sudah lama sekali. Tapi untuk yang saat ini kita mencoba untuk melihat 10 tahun ke belakang. Luar biasa. Moga-moga ini bisa menjadi acuan ke depan bagaimana kita meningkatkan pembangunan kekayaan intelektual di Indonesia bersama-sama. Tidak hanya dari perlindungan aja, tetapi juga kita akan melihat dari bagaimana peran strategis bagi ekonomi bangsa. Nah, tidak hanya itu, kita akan bahas bukan hanya soal regulasi dan juga datanya nih pemirsa, tapi kita juga akan mengulas bagaimana soal masa depan karya dan juga ekonomi kreatif Indonesia. Tapi nih Pak, pertama-tama aku pengen nanya sesuatu nih, kira-kira apa sih Pak sebenarnya kekayaan intelektual Indonesia? Karena kan pada umumnya masyarakat menganggapnya ini konsep ya. Nah tapi dari Bapak sendiri sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Indonesia, apa sebenarnya kekayaan intelektual itu Pak? Ngomong kekayaan intelektual, sebenarnya setiap hari itu kita semua berhadapan dengan kekayaan intelektual. Gampangnya lah dengan gazet, itu kan hasil kekayaan intelektual. Jadi kekayaan intelektual itu adalah kekayaan yang dihasilkan dari intelektual manusia. Kemampuan kita untuk menghasilkan sesuatu dalam menyelesaikan permasalahan dan juga ingin menikmati dunia dengan keindahan, fungsi dan sebagainya yang kemudian ini dapat menghasilkan insentif juga bagi kita. Ya contoh gampang lah. Kalau misalnya para seniman, nah para seniman misalnya penyanyi atau mungkin misalnya orang yang menghasilkan aplikasi komputer dengan mereka membuat software. Padahal mereka dengan kemampuannya itu kan dalam otak ya, nggak mengeluarkan apa-apa, hanya berpikir kan. Kemudian mereka buat di komputer, tapi begitu dibayar mereka berapa? Bisa miliaran, bisa ratusan juta. Nah itulah yang disebut kekayaan intelektual. Kekayaan yang dihasilkan oleh kemampuan daya pikir manusia, bakat manusia. Jadi tidak perlu harus yang lulus akademis, doktor, ataupun insinyur, bahkan orang-orang yang biasa-biasa pun, yang mereka kritis, inventor, contohnya banyak mungkin. Kita bisa lihat misalnya bagaimana penemuan, pernah melihat krek-krek gitu apa nama? Velcro. Nah, itu salah satu penemuan yang ditemukan oleh pemburu. Kalau kita melihat pendidikannya mungkin tidak sehebat doktor atau profesor ya. Tapi dengan pengalaman dia di hutan untuk memudahkan dia melakukan tugas, dia menemukan suatu penemuan yang simpel-simpel saja. Lalu kita punya sedotan. Dulu kan lurus ya. Betul. Nah, sekarang supaya gampang gimana? Kita bengkokin kan? Betul. Nah, Ada inovasinya supaya gampang. ya, Itu inovasinya ada. Nah, itulah kekayaan intelektual. Kita bisa cari contoh di situ. Selain yang umum sekarang banyak kan lagu, musik, tari dan sebagainya. Seperti itu, Kak Sahda. Nah, lantas nih Pak, mengapa sih kekayaan intelektual itu sendiri penting untuk pembangunan dan daya saing bangsa Indonesia itu kenapa Pak? Sekarang gini, kalau kita bersaing hanya sekedar kita membuat karya gitu, dan selesai gitu ya, tapi tidak ada nilai tambah, beruntung nggak kita? Dapat keuntungan nggak? Ada benefit nggak buat kita? Tentu tidak ada kan. Kuncinya di sini bagaimana kita
menghasilkan karya intelektual itu ada 2 kunci, harus kreatif dan inovatif. Itu kuncinya tuh Pak, kreatif, inovatif. Inovatif. Nah, itulah kunci bagaimana karya intelektual kita harus dihasilkan. Jadi bukan sembarang karya intelektual. Kita harus kreatif, harus inovatif. Seperti tadi misalnya sedotan, tek lurus. Mungkin orang susah ya mesti minumnya gitu kan. Nah, tapi begitu dibengkokkan lebih gampang. Dari situ aja kita bisa melihat bahwa keuntungan yang diperoleh dari misalnya nanti ada namanya paten, teknologi sederhana itu, mereka bisa mendapatkan dalam sebulan itu ratusan juta dari hasil risetnya. Karena kenapa? Produk yang hasil invensi dia, temuan dia, teknologi itu diindustrikan, kemudian kan dijual, dia dapat bagian keuntungan. Dia nggak perlu kerja kan. Dari hasil risetnya, penjualannya dapat sekian persen, royalti dan sebagainya. Nah itu juga kita bisa lihat bagaimana peran dari kekayaan intelektual ini yang dalam arti dia memberikan manfaat, ya, Pak, manfaat ekonominya ada di situ. Tidak hanya sekedar kita mengembangkan pengetahuan, teknologi, seni, sastra, tapi di situ juga ada nilai tambah. Nah, ujung-ujungnya bagaimana nanti masyarakat sejahtera. Nah, begitu masyarakat sejahtera, otomatis pembangunan ekonomi berhasil. Pertumbuhan ekonomi berjalan baik terus. Jadi itu dimulai kuncinya adalah dari masyarakat sendiri, dari SDM-nya yang punya kualitas intelektual tadi yang kreatif dan inovatif. Nah Bapak, tapi ini mungkin bisa diceritakan bagaimana sih Pak gambaran umum tentang pencapaian kekayaan intelektual Indonesia khususnya juga dalam 10 dekade ini? Baik, kita bicara 1 dekade deh Pak, maaf saya jadi keserimpet deh. 1 dekade 10 bilang, tahun. Saya baru mau bilang nih, 10 dekade 100 tahun. 100 tahun, saya belum lahir juga nih. Belum jadi juga tuh DJKI-nya ya kan ya. 1 dekade Pak, maaf. Ya, 1 dekade dari tahun 2015-2024. Jadi kita batasi waktu itu dari 2015. Kalau kita melihat trennya meningkat terus. Jadi percepatannya setiap tahun itu kalau kita lihat rata-rata adalah 18,5%. Wah, cukup tinggi juga tuh tinggi Pak. Kan? Dan kita perlu kaget juga. Tahu COVID kemarin kan? Tahu. Bukannya turun, malah meningkat. Jadi kalau kita lihat trennya manusia ini, begitu mereka dalam keadaan krisis, mereka akan berupaya untuk lebih kreatif dan inovatif tadi. Sehingga pendaftaran kekayaan intelektual pun semakin tinggi gitu. Jadi pada saat COVID justru peningkatan permohonan itu bisa lebih dari 20%. Nah, ini menarik sekali memang berbicara kekayaan intelektual ini sesuatu yang kita bilang memberikan nilai tambah ya, multiplier effect, nilai yang seperti bola salju ya, efek bola salju. Semakin kita kembangkan, dia akan semakin terus meningkat nilai ekonominya. Berarti ada pun juga kekayaan intelektual ini bisa lahir, tadi apa ya seperti Bapak ceritain dalam kondisi-kondisi seperti COVID, manusia-manusia lagi kegempet situasinya gitu ya Pak, malah justru lebih banyak menghasilkan ya Pak ya. Coba dibayangkan, dulu kalau kita lihat masker itu kan, masker hanya modelnya satu tipe kan, warna hijau, putih. Betul. Tapi begitu COVID kita lihat, banyak inovasinya. Wah, model-model yang macam-macam, karena mereka bersaing di situ kan. Wah, akhirnya banyak desain-desain dari dari masker itu yang beredar di masyarakat dan mereka daftarkan. Dan itu jadikan karya intelektual mereka gitu loh. Seperti itu. Nah Bapak, dari data-data yang memang tadi Bapak sempat sebutkan 18, berapa itu tadi Pak? 18,5%, cukup tinggi itu Pak. Nah bagaimana kemudian tren pendaftaran kekayaan intelektual ini pada setiap rezimnya? Karena kan 1 dekade melewati beberapa masa tuh Pak. Wah ini dia. Kalau lagi trennya tentunya meningkat semuanya. Gitu ya. Nah, dari mulai hak cipta, ada merek, ada desain industri, dan ada paten. Ini perlu saya jelaskan juga nih. Kalau kita bicara hak cipta itu perlindungannya untuk seni dan sastra dan ilmu pengetahuan. Lalu kalau kita bicara merek itu ke simbol dagang. Jadi kalau kita mau dagang kan harus ada simbolnya, ada identitas gitu loh bahasanya. Kemudian kalau desain industri penampilan produk, daya tarik produk misalnya satu HP atau dengan yang lainnya itu kan punya desain yang berbeda. Nah, itu yang menarik bagi kita yang mana. Itu desain industri. Dan terakhir paten, ini yang teknologi. Ya, teknologi misalnya dengan teknologi teknologi televisi dulu berkembang menjadi LED, sekarang dengan handphone yang dulu besar segede termos ya. Sekarang ya handphone kecil
Betul. Tapi fungsinya lebih canggih Iya. dari yang besar dulu kan. Nah itu juga karena teknologi itu paten. Nah kalau kita lihat trennya, nih, yang menarik adalah hak cipta sebetulnya. Hak cipta itu dulu pendaftarannya mungkin 9 bulan. Tapi dengan kita ada digitalisasi, ada aplikasi yang disebut dengan hak cipta, itu hanya di 10 menit saja sudah bisa tercatat. Karena hak cipta itu perlindungannya otomatis, tapi masyarakat silakan pemilik hak cipta mau mencatatkan hanya untuk sebagai bukti tertulis mereka. Nah itu dalam waktu 10 menit sudah bisa. Nah sehingga itu meningkat di tahun 2000 berapa tuh, saya lihat 2000, mulai 2018 lah kami terapkan. Itu meningkatnya pesat, tadinya hanya sekitar ribuan. Tapi begitu aplikasi itu berjalan langsung naik 30.000, bisa 300%. Nah ini sekarang ini sudah bisa mencapai total itu per tahun itu tahun lalu lah ya 2024 ini terakhir 178.000 pencatatan ciptaan. Bayangkan dengan teknologi digital kita mampu memberikan kemudahan masyarakat untuk pelayanan. Kalau yang lainnya desain industri mungkin meningkat, tapi berbeda dengan hak cipta ini yang sangat pesat sejak 2018 karena digitalisasi seperti itu. Pak, tapi apa sih Pak analisa dari DJKI sendiri yang membuat memang hak cipta itu waktu sangat amat melejit sekali kemudian angkanya? Ya karena salah satunya adalah pelayanan juga dari DJKI. Yang tadinya pelayanannya manual dan lama, dengan sistem digital ini menjadi lebih cepat. Ini membuat masyarakat puas, tentunya mereka juga berbondong-bondong untuk mencatat ciptaan mereka ke DJKI, seperti itu. Seperti itu. Nah Bapak, kemudian seberapa besar sih Pak kontribusi dari kekayaan intelektual sendiri terhadap perekonomian nasional khususnya dalam 10 tahun terakhir ini? Oke, kalau 10 tahun terakhir, kalau saya melihat terakhir di data kita terkait kontribusi terhadap PDB. Berapa tuh Pak? Penasaran saya nih. Jadi kalau kita lihat kontribusinya tuh 7%. Masih kecil kan terhadap PDB. Jadi kita masih banyak kontribusi yang justru datang dari istilah kita produk-produk yang dasar lah, artinya produk-produk hanya menghasilkan dari produk-produk alam misalnya ya, buah-buahan, ya udah kita jual bahan mentahnya gitu kan. Nah sebenarnya kalau haki ini kan bukan bahan mentahnya. Bahan mentah kita olah dengan intelektual kita, punya nilai tambah, jadilah barang berguna, nilai tambahnya ada, sehingga ini memberikan kontribusi yang besar. Berbeda dengan negara maju nih, saya kasih contoh kenapa 7% ini kecil. Karena kalau kita lihat Amerika, mereka sudah sekitar 38% untuk PDB. China itu mungkin sekitar hampir 30 lah, 30 lebih ya. Tapi kalau Eropa itu 45%. Jadi mereka negara-negara maju ini kontribusi KI besar. Kenapa? Karena mereka sudah bermain di ranah kekayaan intelektual sebagai salah satu motor penggerak ekonomi. Nah kira-kira Pak untuk bangsa Indonesia sendiri sudah punya sosialisasi nggak sih dan mindset pemahaman tersendiri terkait dengan kekayaan intelektual supaya bisa terus berkembang ya, tidak hanya seperti yang Bapak bilang mendaftarkan, tapi harus menciptakan dong masyarakat kita ini. Tidak hanya sekedar menciptakan juga. Iya, apalagi nih Pak? Nah, ada satu sebenarnya yang harus kita rubah paradigma di masyarakat. Hak kekayaan intelektual tuh harus kita pikirkan sebagai suatu investasi. Nah, ini kuncinya. Jangan sebagai cost atau biaya. Karena saya dapat pengalaman di beberapa pertemuan dengan teman-teman di UMKM ya. Jadi saya tanya salah satu pelaku usaha, Pak, usaha Bapak apa? Saya batik gitu kan, saya punya butik. Gimana pendaftaran merek? Saya tanya dulu merek kan. Mereka yang menjawab, oh mahal Pak ya? Berapa Pak Bapak bayar waktu itu? Ya saya kebetulan kena yang UMK itu 500.000. Kalau yang umum kan 1,8 juta. 500.000. Berat Pak? Mahal. Bener serius Pak? Saya bilang kan. Sekarang gini Pak, Bapak udah punya merek kan? Sertifikatnya? Ada. Nah udah. Sini Pak, kalau gitu sertifikat Bapak saya beli 1 juta mau Pak? Janganlah Pak. Bapak udah berapa lama sih Pak usaha? Ya 5 tahun. Ya udah, saya beli 10 juta. Nggak mau juga. Saya beli sertifikatnya 100 juta. Nggak mau juga.
200 juta kok nggak mau dijual, katanya berat dengan 500.000, saya bilang. Ya iya Pak, saya kan sudah usaha 5 tahun, udah promosi dan sebagainya, ini udah jadi image saya, mereknya. Nah, kan berarti ada nilai. 500.000 mahal nggak? Saya bilang. Saya sejuta saya beli mau. 2 juta mau saya beli, 100 juta mau. Tapi dia nggak Dia ngasih. nggak mau. Nah, berarti kan nilainya kan ada investasi di sana. Gitu loh. Nah, ini yang mesti kita rubah paradigma di masyarakat. Bahwa kekayaan intelektual, hak kekayaan intelektual itu adalah investasi, bukan biaya. Wah, luar biasa. Perlu di-highlight ini ya Pak ya. Ternyata kekayaan intelektual bukan cuma cost, bukan cuma biaya, betul. tapi ini adalah bagian dari investasi. Nah Bapak, ini kira-kira tentunya ada tantangan kan dalam membangun sistem kekayaan intelektual di tanah air. Apa sih Pak sebenarnya tantangannya nih supaya kita bisa membangun kekayaan intelektual di tanah air ini yang kuat dan juga inklusif? Mantap, bahasa inklusif berat bener nih Kak Sada. Gak apa-apa lah Pak, biar kelihatan ininya. Biar kelihatan intelektual kan, kayak gitu kekayaan ya? intelektual gitu Pak. Oke lah. Inklusif, berkelanjutan. Jadi kuncinya sebetulnya pertama, persoalan kita adalah bagaimana mengedukasi. Karena edukasi ini penting, sosialisasi ini penting. Sehingga mereka sadar. Gitu. Nah ini adalah tahap pertama biasanya harus kita lakukan. Nah di Indonesia ini kami terus melakukan sosialisasi. Kuncinya pertama, tantangan pertama adalah kesadaran dari masyarakat atau pengetahuan masyarakat tentang kekayaan intelektual itu masih apa? Minim. Nah, contoh lah gampang sekarang. Pak, saya mau mematenkan lagu saya. Nah, harusnya paten itu kan teknologi yang kita lindungi. Kalau lagu itu hak cipta, gitu. Jadi kadang masyarakat juga masih rancu konsepnya ketukar-tukar ya Pak ya? Ketukar-tukar. Bahwa itu hal yang berbeda. Lagu dengan teknologi beda perlindungannya. Nah ini kan salah satu juga yang harus kita sadarkan. Tapi yang penting pertama kali adalah etik atau moralnya bahwa kita harus menghargai kekayaan intelektual milik orang lain. Di samping terutama menghargai karya kita sendiri tentunya kan. Nah itu yang pertama. Bagaimana yang pertama? Artinya gini, begitu saya membuat satu karya misalnya gambar gitu kan, tiba-tiba gambar tersebut bagus nih, ditempel kaos bagus nih, laku nih kaosnya. Kak Sada ngelihat gambar saya, diambillah gambar saya, Kak Sada duluan tempel ke kaos jualan, ngenes gak saya, gitu kan? Ngenes banget sih Pak, kasihan ya. Menghargai saya nggak Pak? Ya, enggak Kak Sada. Nah disinilah pertama kita harus mengedukasi kesadaran masyarakat terhadap kekayaan intelektual untuk saling menghormati, dan sisi lain juga saya menghargai karya saya untuk saya eksploitasi, kemudian mendapatkan manfaat dari sana secara ekonomi. Seperti itu. Nah, jadi edukasi ini level pertama, tantangannya kesadaran dan pengetahuan masyarakat. Yang kedua, kalau mereka udah sadar, tahu manfaatnya, mereka akan melindungi kan. Nah pendaftaran lah, mereka akan mendaftar tuh. Wah saya daftar, dapat sertifikat tadi. Tapi begitu dapat sertifikat, saya pajang aja misalnya di dinding kan, sertifikat merek misalnya contohnya. Itu kan ada cara-cara kita untuk memperoleh keuntungan dari sana. Nah itu yang belum dipahami masyarakat. Itu kemudian level selanjutnya. Pendaftaran oke lah, kita di DJKI ini akan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan sistem online digital yang memudahkan mereka untuk mendaftarkan. Itu yang tahap kedua ya, udah oke. Yang ketiga, bagaimana kemudian mereka menggunakan sertifikat ini untuk bisnis. Sertifikat kekayaan intelektual itu hampir sama dengan sertifikat tanah. Sertifikat tanah kan hak juga tuh. Cuma kalau tanah kelihatan, kalau kekayaan intelektual nggak kelihatan. Gitu. Tanah bisa nggak dijual? Bisa. Oh, bisa. Kekayaan intelektual juga bisa dijual. Oh bisa Pak? Sertifikatnya dijual bisa. Kayak tadi saya mau beli kan. Iya sih. Terus tanah bisa nggak disewakan? Tanah bisa. Bisa. Kekayaan intelektual? Bisa nggak? Nah itu gue bingung nih Pak, gimana? Bisa. Oh bisa, kok bisa sih Pak? Ada istilahnya lisensi nanti. Bagaimana orang lain bisa menggunakan sebagian tanah kita. Kita punya tanah gede nih misalnya. Ini untuk resto ya, bisa disewakan untuk resto. Oh ini untuk misalnya untuk arena bermain. Nah kekayaan intelektual juga begitu nanti. Saya punya misalnya perlindungan terkait dengan ya tadi misalnya penemuan suatu teknologi misalnya, teknologi HP lah. Nah kemudian, saya mau coba untuk diindustrikan, tapi saya nggak punya duit nih, gitu kan.
Tapi saya punya sertifikat paten nih. Gimana ya caranya? Akhirnya saya cari investor, industri-industri yang kaya gitu kan. Pak mau nggak produksi ini Pak? Saya punya monopolinya nih, hak eksklusif. Bapak kalau produksi ini aman. Tidak akan ada orang yang bisa meniru kan. Nah, oke kita dealan. Nah, dari situlah saya memberikan lisensi sama industri itu. Nah lisensi inilah sebagai salah satu pemanfaatan. Nah ini yang saya katakan tadi, bagaimana kita memanfaatkan sertifikat kekayaan intelektual ini untuk menghasilkan keuntungan bagi kita melalui lisensi, salah satunya Haki. Kalau biasa kan kalau kita jualan produk, nah saya jualan gelas misalnya, udah gelas laku selesai, untung. Selesai kan. Tapi kalau Haki, saya lisensikan ke industri ini, saya gunakan lagi sertifikat saya untuk ke industri yang lain bisa. Jadi dengan lisensi. Nah, cara menggunakan lisensi. Kalau yang sederhana-sederhana sekarang franchise lah. Itu pakai lisensi merek, lisensi kekayaan intelektual. Jadi disinilah salah satu pemahaman yang harus kita berikan kepada masyarakat. Ini loh caranya. Anda nggak boleh cara yang tradisional lagi kalau udah punya sertifikat. Ada cara lain yang lebih gampang. Kalau dulu kita mesti jalan sendiri, kalau dengan franchise tinggal kita duplikasi ke orang lain, usaha jalan kita dapat royalti. Kita hanya ngerjain satu dapat 1.000 kan. Yang gampang sekarang banyak lah toserba yang berkembang di mana-mana kan itu pakai franchise. Nah, itu mudah mereka melaksanakan bisnis mereka. Nah itu dalam melaksanakan bisnis. Kalau sudah jadi bisnis, jadi aspek bisnis, terus ada nilai ekonomi kan. Kalau udah ada nilai ekonomi, pasti dia akan menjadi suatu aspek, dia bisa jadi aset dan modal untuk bisnis. Wah, Nah, iya betul. kalau udah jadi aset, jadi kalau nanti kita tulis aset kita bukan hanya sertifikat tanah di lemari nih, tapi lebih banyak lagi sertifikat kekayaan intelektual. Satu sertifikat nilainya bisa besar, tergantung bagaimana kita memanfaatkan. Nah, jadi dia bisa jadi aset modal dan kemudian meningkat nih, sudah mulai bisa jadi jaminan nantinya, jaminan prosesnya di bank misalnya salah satunya. Misalnya saya buat franchise saya laku nih di pasaran, tapi saya ingin membesarkan bisnis saya, nggak punya modal nih, ya, saya bisa jaminkan sertifikat merek saya, dapat pinjaman. Pak, jaminkan Gitu. sertifikat merek itu hanya untuk merek berarti secara keseluruhan atau salah satu bentuk usaha yang memang langsung dijaminkan satu itunya? Yang mana nih? Nah, kalau bicara merek kan jadi gini, kalau kita bicara merek, misalnya saya punya merek Andri misalnya kan, untuk usaha apa? Usaha makanan, udah. Jadi saya bisa saja melisensikan merek Andri ini untuk buka di tempat lain. Nah, saya bisa deal dengan mereka. Pakai nama Andri, nanti saya bagi ya lisensinya. Royaltinya dapat sekian persen, deal-dealan. Gitu. Karena saya yang punya nama Andri. Kalau dia pakai nama Andri tanpa izin saya bisa gugat. Kan? Nah, disitulah menangnya kalau kita punya sertifikat hak kekayaan intelektual. Dan itu bisa menjadi aset kita. Kan? Nah, pada saat dijaminkan, itu ada nilai ekonomi kan. Ya mungkin saja kalau, ya gampang aja kalau merek Andri yang masih baru, mungkin dari bank yang ngasih ya 100 juta masih bisa lah gitu ya. Tapi coba kalau misalnya merek-merek yang sudah terkenal, besar, 1 miliar, 10 miliar mau kali bank kan. Karena sertifikatnya berharga sekali. Bayangkan nilai Microsoft itu triliunan dolar. Nilai daripada aset reputasi dari merek mereka. Nah ini kan bisa kita lihat, padahal pendaftarannya cuma berapa sih gitu. Tapi nilai asetnya jadi besar. Nah ini yang saya bilang investasi. Jadi ada nilai aset dan modal dari sertifikat tersebut. Nah, kemudian yang top di atasnya, kemudian kalau ini sudah berjalan semua, negara diuntungkan nggak? Diuntungkan dong. Pertumbuhan ekonomi bagus nggak? Bagus, meningkat dong ya Pak. Pembangunan nasional ekonomi bagus nggak? Bagus harusnya. Rakyat sejahtera nggak? Sejahtera. Nah, itu ujung-ujungnya ke sana nanti. Jadi awal ini sekarang kita masih di awal nih, masih kesadaran, pendaftaran. Supaya mereka ayo daftar. Nah, kemudian kita coba mereka edukasi untuk bisnis dengan kekayaan intelektual gitu. Wah, apa terkait dengan tantangan tadi nih? Kira-kira bagaimana sih Pak dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu sendiri menjawab gap antara inovasi tinggi dan kurangnya kesadaran hukum tadi seperti yang Bapak jelaskan nih gimana? Ya itu tadi kita buat program-program yang sifatnya sosialisasi, edukasi tapi tersegmentasi gitu. Ya artinya
kalau bicara kita dengan UMK, beda lah dengan perguruan tinggi. Jadi kita ada program-program kayak intelektual goes to campus misalnya. Itu memang kita tujukan untuk yang memiliki kemampuan intelektual yang lebih tinggi misalnya, akademisi yang lebih tinggi. Tapi kalau yang UMK sosialisasinya berbeda. Kita datang langsung, mungkin kita menyatu dengan mereka, kita dekati sentra mereka supaya mereka lebih mudah mendapatkan edukasi ataupun pengetahuan dari DJKI. Tapi kami juga tidak menutup kemungkinan bahwa sosialisasi itu bukan hanya dilakukan oleh DJKI, tapi dengan mitra-mitra kita yang ada. Gitu loh. Itu. Nah Pak, kira-kira harapannya sih Pak supaya masyarakat nih, terutama juga bagi para kreator, inovator, UMKM, supaya mereka bisa lebih aktif lagi melindungi karya-karya mereka? Ya intinya sebenarnya kita kuatkan mereka, ya tadi program edukasi satu sisi, tapi bagaimana kita juga membimbing mereka bahwa nih kekayaan intelektual akan memberikan keuntungan investasi bagi mereka. Kita yakinkan mereka. Jadi sebenarnya bicara kekayaan intelektual karena investasi, kita harus mampu memberikan edukasi kepada mereka secara lebih spesifik kekayaan intelektual. Ya kalau bahasa ininya biasanya kalau marketing gitu. Yang paling sulit itu menawarkan asuransi kan? Iya. Kalau kita sudah punya kemampuan marketing kayak seorang marketing asuransi, marketer lah, asuransi, sales asuransi, bisa meyakinkan pasti untuk menjadi salesnya Haki hebat. Wah, bagaimana caranya? Kalau daftar merek nanti bisa membayangkan tadi investasi gini-gini sehingga mereka tertarik kan? Oh, langsung mereka daftar gitu kan. Sekarang mereka tahu manfaatnya bagaimana dan caranya bagaimana untuk mencapai manfaat tersebut gitu loh. Ya itu tadi dia pemirsa. Nah benar sekali bahwasannya untuk perlindungan kekayaan intelektual yang kuat ini dimulai dari kesadaran individu. Nah kita mau bincang-bincang lagi nih Pak setelah ini Pak, lebih dalam nih Pak, terkait dengan IP Expose Indonesia. Nah ini mungkin masyarakat di luar sana belum tahu apa sih Pak sebenarnya IP Expose Indonesia. IP itu intellectual property, itu kekayaan intelektual. Expose itu, nah, kalau kita mau expose, memperlihatkan nih hak ini seperti apa, gitu. Bukan hanya sekedar hak ini sesuatu yang harus dilihat, didaftarkan, tapi dia ada manfaatnya. Bagaimana kita mempertemukan semua stakeholder di sana bahwa hak ini harus berjalan antara satu dengan yang lain. Kalau bahasa kerennya business to business, misalnya kan, business to government, business to customer atau consumer. Nah itu kan harus jalan semua, BC, BB, dan BG itu. Itu harus jalan semua. Apa sih Pak yang bedain event ini dari event-event KI yang lainnya tuh? Nah kalau event yang lain kan kita lihat lebih kepada marketing ya, bagaimana menjual produk. Tapi di sini ada perbedaan. Apa tuh Pak? Ya kita tadi mengedukasi juga, mensosialisasikan bagaimana sertifikat haki atau hak intelektual ini berperan juga dalam marketing, dalam pemasaran. Ya kami juga di situ ada layanan pendaftaran udah pasti. Tapi kami juga ada business matching, IP business matching, artinya mempertemukan antara misalnya pemegang hak kekayaan intelektual dengan investor-investor. Kita bantulah gimana mempromosikan. Kita kasih tempat, mereka mempromosikan. Misalnya saya salah satu desainer baru untuk suatu produk tas, saya sudah daftarkan desain industri. Nah ini saya promosikan tas saya, wah luar biasa, lalu desainnya bagus, indah, menarik, terkini, cocok untuk Gen Z. Nah misalnya, itu kan salah satu juga promosi di sana. Nah kami sudah daftarkan. Nah, ada nggak industri-industri yang mau memproduksi? Bukan lagi, ada nggak yang mau beli? Nah itu kan di counter outlet ya. Betul. Nah, tapi ini ada yang mau memproduksi secara besar sehingga kita bisa kerjasama. Gitu bahasanya. Itu IP business. Jadi sebenarnya masyarakat tuh nggak punya alasan untuk males ya Pak ya untuk mengetahui ini karena negara sendiri aja udah mewadahi ya Pak ya. Dikasih pertemuan dengan investor, dipermudah ya Pak. Nah tapi Pak tujuan utama dari penyelenggaraan IP Expose Indonesia 2025 ini apa sih Pak tujuannya? Tujuannya tadi yaitu mengekspos seluruh kinerja pertama kekayaan intelektual di Indonesia saat ini, dan yang kedua bagaimana kinerja tersebut memberikan impact kepada
masyarakat, terutama masyarakat di sini adalah pelaku-pelaku bisnis, pelaku usaha, para inventor, para kreator yang membutuhkan perlindungan kekayaan intelektual yang kemudian mereka bisa manfaatkan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, gitu kan. Tapi Bapak sendiri melihatnya Indonesia ke depannya akan seperti apa sih? Masyarakat apakah akan lebih aware lagi dengan kekayaan intelektual ini? Ya, kita harus optimis. Kalau saya yakin kita akan lebih aware ya dengan kekayaan intelektual ini. Karena Indonesia kaya dengan ekonomi kreatif loh. Betul, Sebagian banyak besar justru kontribusi itu banyak dari ekonomi kreatif. Jadi yang haki itu yang di ekonomi kreatif, 80% lah mungkin dari kekayaan intelektual itu yang memberikan kontribusi terkait dengan tadi yang KI, yang pertumbuhan untuk PDB tadi, pertumbuhan ekonomi tadi. Nah, jadi saya yakin ke depannya dengan kita mungkin concern ke ekonomi kreatif, lalu didukung dengan pariwisata, itu akan menjadi prospek yang positif ke depannya untuk Indonesia, seperti itu. Seperti itu ya Pak ya. Nah kira-kira nih Pak, apa saja sih Pak kegiatan unggulan yang nantinya bisa ditemukan di IP Expose Indonesia? Waduh, ya tadi satunya IP Business Matching salah satunya. Mempertemukan para pemegang haki, kreator dengan investor, itu pasti. Ada juga kita IV Forum. Apa itu Pak? IV Forum, forum kekayaan intelektual. Jadi bagaimana di situ isu-isu kekayaan intelektual nasional, internasional. Jangan kaget, haki ini isunya internasional. Karena tentunya ini akan mempengaruhi bagaimana kebijakan Indonesia supaya bisa meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional. Nah, ini tugas kita bersama. Dan tentunya itu tidak akan bisa dihindari. Kita harus melibatkan aspek kekayaan intelektual. Nah, kita juga salah satu anggota World Trade Organization, WTO. Iya, betul. Nah, di dalamnya ada namanya perjanjian Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, TRIPS namanya. Nah, disitulah kita akan terus terlibat dalam persaingan dunia. Dan aspek kekayaan intelektual menjadi salah satunya. Jadi kalau kita hanya berhasil di domestik, ya jago kandang lah bahasanya. Kita harus ekspor juga dong supaya dapat devisa. Nah, ini kekayaan intelektual ini juga nanti harus didaftarkan di negara lain. Ini tugas dari JKI juga membantu untuk mendaftar di negara lain. Kemudian kita di tujuan ekspor dilindungi dan memudahkan para investor untuk bisa terus berbisnis dengan aman di luar negeri dan devisa masuklah ke kita gitu loh. Nah berarti Pak kira-kira apa sih Pak sebenarnya manfaat konkret yang bisa diperoleh ketika masyarakat dan juga pengunjung ini datang mengunjungi IP Expose 2025? Ya, nanti ya tentunya di situ kan ada pameran juga. Kita bisa melihat beberapa UMK kita yang sudah berhasil, yang mereka juga mempromosikan di sana, bisa kita beli produk mereka sebagai salah satu kontribusi. Dan kita bisa belajar juga dari mereka bagaimana mereka bisa berhasil misalnya dengan kekayaan intelektual sehingga bisa berbisnis dengan baik misalnya. Dan kemudian selain informasi-informasi, mereka juga bisa dapat edukasi, ada seminar-seminar di sana, ada semacam tempat untuk konsultasi pendaftaran dan dipermudah. Misalnya UMK mau mendaftar, kita juga ada booth dengan dinas terkait lain sehingga mereka mudah mendaftarkan. Kalau UMK itu biasanya harus ada surat keterangan mereka itu UMK dari dinas terkait. Nah itu kita bisa langsung dapatkan dan langsung mendaftarkan dengan biaya yang lebih murah. Yang tadi saya bilang kalau merek, kalau saya umum saya daftar 1,8 juta. Tapi kalau dari IP Expose berapa Pak daftar? Kalau UMK bisa hanya 500. Wah, lumayan banget itu Pak. Besok saya datang deh daftar. Ya, daftar. Mungkin ada bisnis pakaian, bisnis macam-macam. Nanti kita bantu. Wah, luar biasa. Nah Bapak, tapi ini bagaimana kemudian IP Expose Indonesia sendiri mendorong komersialisasi dan perlindungan hukum nih Pak. Ini kan juga penting ya Pak ya, atas kekayaan intelektual karya anak bangsa. Ini perlindungan hukum. Betul. Ya pastilah kalau perlindungan hukum ini adalah salah satu yang diberikan melalui sertifikat kekayaan intelektual. Apa keuntungannya perlindungan? Saya bisa melarang pihak lain untuk menggunakan kekayaan intelektual saya dengan ada sertifikat itu. Ada orang mau pakai tadi gambar saya, Kak Sada nggak boleh, saingan saya. Nah, saya bisa melarang tuh, karena saya yang punya haknya gitu. Nah kemudian, Kak Sada nakal juga terus pakai kan? Habis itu, wah sudah
wanti-wanti jangan pakai, malah pakai gitu kan. Nggak izin pula gitu kan. Udah nggak izin Izin nggak daftarin dikasih pulang ya. itu gimana Nah dong? kemudian Kasih. dipakai kan. Nah, saya punya hak karena saya punya sertifikat iya. misalnya untuk menggugat, menuntut. Saya lihat, laku sekali udah 10.000 kaos nih laku. Saya bisa nego nih. Ayo kalau mau terus, saya minta royalti dong sebagian dari bajunya. Deal. Oke, dari harga 100.000 saya dapat 20.000 misalnya. Oke, kita deal. Nah, kita bisa jalan. Tapi kalau nggak deal, masih nakal juga. Saya bisa gugat juga pidana gitu kan. Seperti itu ya Pak ya. Ya, tapi intinya sebenarnya kekayaan intelektual itu lebih kepada hukum private bahasanya, hukum perdata lah. Karena bisnis ini kaitannya gitu. Jadi seperti itulah. Itu keuntungan kita punya sertifikat. Kita mempunyai hak eksklusif di situ. Lebih bisa melarang dan bisa juga mengizinkan orang lain menggunakan hak kita gitu. Nah terus Pak dari pemerintah sendiri kalau mendorong komersialisasi ini bagaimana sih Pak? Kalau pemerintah kan komersialisasi, kalau di JNKI, Di JKI. kita kan lebih kepada bagaimana mendapatkan perlindungan sertifikat sebetulnya. Kalau masalah komersialisasi ada kementerian lain, Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Kementerian Ekraf. Nah kita berkolaborasi lah nanti, mendorong, membantu mereka gitu loh. Biasanya nanti kementerian lain akan gandeng kita nih, di JNKI bantu dong untuk sosialisasi kekayaan intelektual. Kami banyak nih UMK, kami banyak nih binaan kami, banyak pelaku ekonomi kreatif kami yang butuh pengetahuan kekayaan intelektual. Nah kita masuk di situ. Gitu. Jadi kolaborasi, sinergi kolaborasi ini kunci salah satu kesuksesan bagaimana kita mengembangkan pembangunan KI ini untuk bisa berjalan dengan baik dan mendukung pembangunan Di ekonomi kita. tanah air khususnya Pak. Gitu. Terakhir nih Pak, kira-kira gimana sih caranya masyarakat, termasuk saya juga penasaran nih Pak, gimana caranya biar bisa ikut dalam IP Expos Indonesia? Dan ini apakah terbuka untuk umum? Ya silakan, gratis. Oh gratis, Datang gimana aja Pak caranya, ke di Kasada. mana, kapan Di Pak? Smesco, tanggal 13 sampai 16 Agustus 2025. Siap-siap kalau ada merek yang pengen didaftari atau ada paten yang didaftarkan, disiapkan. Nanti di sana ada layanan kekayaan intelektual dan lebih mudah kita mendapatkan hak. Apalagi sementara biasanya ada promosi-promosi kan, ada kemudahan-kemudahan kalau kita di acara expo seperti ini. Gitu Pak, loh. tapi masyarakat kan pasti penasaran Pak, syarat-syaratnya apa aja yang perlu dibawa untuk daftar? Itu nanti bisa dilihat di website. Mudah sekali di website. Kita bisa lihat di website DJKI www.dgip.go.id. Nah, kita juga ada websitenya IP Expos. Nah, itu nanti bisa juga dijangkau, di browsing di website kami di ipexpos.dgip.go.id. Nah, itu nanti bisa dilihat ya di sana. Apa-apa saja nanti yang akan bisa dilihat, dilayani dalam IP Expos tersebut. Nah, kita berharap ini bisa disebarkan juga oleh teman-teman nih, Kak Sada ya, ada teman-teman yang Gen Z, datang dong ke sana gitu. Atau teman kuliah, teman hangout dan sebagainya, teman di kafe. Nah, itu bisa diajar. Teman di gym gitu kan. Bapak mungkin ada pesan nggak sih Pak buat masyarakat Indonesia nih supaya mereka bisa lebih sadar lagi tentang kekayaan intelektual nih harus didaftarkan, harus dilaporkan supaya mereka juga mendapat perlindungan hukum buat diri mereka sendiri ya kan, dan juga bisa berinvestasi dengan manfaat untuk negara juga. Apa nih Pak pesannya? Pesan saya, begitu kita berperan sebagai generasi muda nih, generasi bangsa ya, otomatis kita harus menghargai dulu kekayaan intelektual. Baik kekayaan intelektual kita sendiri maupun milik orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kemudian dari menghargai ini kita memiliki kekayaan intelektual, kita lindungi. Yang kedua, kita lindungi karya tersebut. Dan terakhir, kita manfaatkan dengan potensi kekayaan intelektual yang ada dengan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, dan kemudian secara berkelanjutan kita berkreasi. Kuncinya adalah bagaimana kita berkreasi dengan kreatif dan inovatif. Kembangkan selalu kreativitas kita, kembangkan selalu inovasi kita untuk menghasilkan karya-karya terbaik dari bangsa dan lindungi.
Luar biasa, kekayaan intelektual itu mahal ya Pak ya? Mahal. Mm-mm. Mahalnya maksudnya murah sebenarnya untuk dihasilkannya mudah dari pikiran kita. Nah, tapi hasilnya mahal. Wah, luar Tinggi nih, biasa. gitu. Dapat banget Pak, cakep. Iya. Ya itu dia tadi pemirsa bincang-bincang kami di Bareng Orang Hebat bersama di sebelah saya nih Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia, Dr. Andriansyah. Bapak terima kasih banyak atas Sama-sama, waktunya, Kak sangat Sada. bermanfaat sekali, luar biasa. Iya. Dan jangan lupa nih untuk pemirsa juga untuk terus memantau ya Pak ya, perkembangan dari IP Expos 2025 di kanal DJKI itu sendiri ya Betul. Pak ya. Saya Syahda Yosiza pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai bertemu di podcast Bareng Orang Hebat episode selanjutnya. Sampai jumpa.